lagi sobat, melanjutkan kisah Jaka Sembung, Bajing Ireng Maling, episode yang kelima. Pada episode sebelumnya dikisahkan Parmin setelah mengalahkan beruang kuning kemudian segera menolong Roijah yang telah tertotok urat nadinya dan tidak bisa bergerak. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Aku akan menjalankan perintah guru dan akan menumpas segala bentuk kejahatan di bumi ini, kataku dengan penuh kesungguhan dan menanamkan tekad dalam kalbu. Maka sejak saat itu guruku pergi meninggalkan aku dan kembali ke tempat dari mana ia datang. Pada awalnya perpisahan itu begitu berat kurasakan, karena ia bukan hanya sebagai guru yang memberiku ilmu silat, tapi ia juga sebagai ibu yang menyayangiku dengan penuh jiwanya, kata Roijah mengakhiri kisahnya kepada Parmin. Dan aku sebagai gadis pingitan, rasanya tak ada jalan lain bagiku untuk menolong bangsaku sendiri selain menjadi seorang pencuri beras dari gudang milik Tuan Van Essen. Aku tak tahan melihat penderitaan rakyat, kata Roijah kesal. Parmin menggeser duduknya lebih dekat kepada Roijah. Sinar matanya berbinar. Aku bangga melihatmu, Roijah, kata Parmin dengan senyum dan pandangan penuh arti. Di tengah-tengah kebejatan moral bangsa yang dijajah ini, masih ada pula orang yang berjiwa patriot seperti engkau. Roijah merasa senang dipuji oleh laki-laki yang dicintainya. Parmin lalu berdiri, sedangkan pandangannya tak lepas dari Roijah yang sibuk membenahi rambutnya. Rambut yang semula dibiarkan tergerai sebatas pinggang, kini dibuntelnya menjadi berbentuk sanggul. Dengan dandanan rambut seperti itu, Parmin melihat Roijah menjadi seorang gadis yang lebih dewasa dengan kecantikan yang anggun. Marilah kita membulatkan tekad untuk berjuang mengusir penjajah dari negeri ini. Bahu-membahu, Roijah, seru Parmin seraya mengepalkan tangan kanannya. Roijah menganggukkan kepalanya tanda setuju, disusul pula dengan acungan tangan kanan yang mengepal. Sementara itu di ufuk timur mulai terang dan tak terasa ayam telah mulai berkokok. Dinginnya malam berangsur-angsur mulai terusir. Parmin menghampiri Roijah, lalu ia megang bahu Roijah lembut dan mesra. Wajah mereka begitu dekat. Roijah menundukkan kepalanya, tak sanggup membalas tatapan Parmin yang terasa menembus jantung Roijah, sehingga jantungnya berdetak keras. Suara kokok ayam bersaut-sautan bahkan terasa tenggelam oleh gemuruhnya dada sepasang muda-mudi yang sedang dilanda cinta itu. Sekarang hampir menjelang subuh. Cepatlah kau pulang dan kita berjumpa kembali besok untuk menyusun kekuatan. Pulanglah, Roijah, kata Parmin begitu mesra sambil mencium kening Roijah. Jantung Roijah terasa berhenti sesaat. Parmin mencium keningnya. Ia merasa sangat bahagia saat itu. Roijah hanya tertunduk diam 1000 bahasa. Parmin mengangkat wajah Roijah dan ditatapnya dalam-dalam, dalam sekali seperti seorang yang menyelami sebuah telaga, hati yang bening dan teduh. Pulanglah, seru Parmin. Roijah membalas tatapan Parmin dengan hati yang berbunga-bunga, seperti ledakan bunga yang tiba-tiba mekar dengan indahnya. Baiklah, aku segera pulang, Kang, sahut Roijah lembut. Tanpa sengaja Roijah memanggil
memegang kepada Parmin sesuatu yang mengandung arti khusus. Kemudian mereka berjalan berlawanan arah sambil melambaikan tangan tanda berpisah. Roijah berjalan perlahan-lahan membawa perasaan bahagia. Begitu juga dengan Parmin. Beberapa waktu kemudian secara serempak terjadilah pemberontakan para petani kepada tuan-tuan tanah. Mereka menuntut haknya supaya tanah mereka dikembalikan. Kerusuhan itu terus menjalar sampai kota Praja Cirebon. Mereka mendatangi rumah tuan-tuan tanah beramai-ramai sambil mengacungkan senjata mereka masing-masing. Ada yang bersenjata golok, parang, kayu, arit, sekop, dan sebagainya. Para tuan tanah kewalahan menghadapi mereka dan para tuan tanah menyampaikan hal ini kepada residen agar segera mengambil tindakan yang tegas guna menanggulangi para pemberontakan itu. Secepatnya, pihak pemerintah Kompeni Belanda yang berkepentingan dengan tanggung jawab keuntungan terhadap pemerintah pusat di negeri Belanda merasa perlu mempertahankan kekuasaan para tuan tanah Belanda sebagai sumber devisa bagi negaranya di Eropa. Oleh karena itu, Kompeni Belanda segera mengerahkan segenap kekuatan militernya, mengirimkan serdadu beserta persenjataannya untuk menumpas pemberontak para petani di seluruh wilayah Karesidenan Cirebon. Akibatnya banyak korban jatuh, terutama di pihak para petani dan rakyat kecil yang tak berdosa. Sebagai penguasa setempat, residen merasa serba salah. Residen sebagai penguasa sipil harus bertanggung jawab kepada penguasa militer Kompeni Belanda dan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai warganya yang terdiri dari para tuan tanah serta rakyat pribumi tanah jajahan. Kedudukannya benar-benar terjepit seperti menghadapi buah di malakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Tapi biar bagaimanapun, residen harus berani mengambil keputusan yang terbaik, keputusan yang pragmatis bagi kehidupan sebuah negeri jajahan. Kemudian atas kebijaksanaan residen, maka para tuan tanah harus mengembalikan tanah-tanah kepada pemiliknya masing-masing. Keputusan tersebut disambut gembira oleh rakyat Cirebon. Sedangkan para tuan tanah menganggap keputusan itu sangat merugikan mereka. Akhirnya dengan terpaksa mereka mengembalikan tanah kepada pemiliknya masing-masing. Kini rakyat Cirebon bagian utara telah mulai mengerjakan tanahnya kembali dengan tenang tanpa pemerasan dari tuan-tuan tanah Belanda. Dan mereka tidak perlu membayar pajak tanah. Demikian juga dengan tanah Pak Kinong dan Bu Kinong. Mereka kelihatan sangat gembira menggarap tanahnya sendiri. Peluh membasahi seluruh tubuh Pak Kinong. Wajahnya terlihat begitu cerah di siang hari, meskipun tubuhnya terasa lelah. Sementara itu dari kejauhan Bu Kinong berjalan membawa bakul yang berisi makanan untuk Pak Kinong yang sedang duduk istirahat di pinggiran sawahnya, melepaskan lelah sambil memandangi tanah yang habis dicangkulnya. "Pak, makanan sudah siap," teriak Bu Kinong sambil menurunkan bakul di punggungnya. Melihat istrinya sudah menyiapkan makan, Pak Kinong langsung menghampirinya. Mereka berdua duduk di bawah pohon yang rindang sambil menyantap makanan dengan lahap, walau cuma dengan lauk ikan asin, sambal, dan sayur bening. Akhirnya kita dapat menggarap tanah kita kembali ya Bu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita ya Bu, kata Pak Kinong sambil menyendok sayur bening kesukaannya dan dituangkan di atas nasinya. "Ya Pak, kita harus bersyukur. Tapi kau habiskan dulu nasimu, baru bicara lagi, nanti tersedak," seru Bu Kinong
Mengingatkan suaminya, Pak Kinong menuruti kata istrinya. Setelah selesai makan, Pak Kinong lalu kembali melanjutkan pembicaraannya, sementara Bu Kinong membenahi bakulnya. Ini berkat jasa kepemimpinan seorang pendekar dari pantai utara, Eretan itu, Bu. Ternyata dia yang telah memompakan semangat kemerdekaan kepada rakyat di segala pelosok kampung di seluruh wilayah Karisidenan Cirebon ini, kata Pak Kinong sambil menghisap rokok kawungnya. Seperti biasa, Bu Kinong agaknya tidak mau kalah. Maka ia membanggakan seorang dari jenis kaumnya. Pak, bukan cuma karena jasa pemuda Eretan itu saja, tapi jangan lupa pula keberadaan pendekar wanita yang terkenal dengan nama Bajing Ireng, yang pernah menolong kita tempo hari. Ternyata tidak lain dia itu putrinya Pak Marta, kepala desa kita sendiri. Tentu saja aku tak mengabaikan jasa Bajing Ireng, Bu. Apalagi dia pernah menolong kita sewaktu kelaparan. Tanpa dia mungkin si Kinong tidak hidup sampai sekarang, ujar Pak Kinong sambil menyulut rokok kawungnya yang tiba-tiba mati tertiup angin. Berkali-kali ia menyalakan batu pemantik api namun gagal, membuat ia menggerutu. Apa cita-citamu untuk anak kita si Kinong, Bu? Aku akan minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar si Kinong kelak menjadi seorang pendekar seperti Bajing Ireng, Pak, sahut Bu Kinong sambil pandangan matanya menerawang ke langit. Hening sejenak. Pak, Jang Parmin dan Neng Roija itu pantasnya jadi suami istri saja. Benar-benar pasangan yang cocok, serasi. Pemudanya tampan dan gagah, sedangkan gadisnya cantik jelita. Seperti Arjuna dan Sri Kandi ya, Pak, kata Bu Kinong seakan-akan mewakili kehendaknya sendiri. Dan ia ingin melihat pemuda dari Eretan itu menjadi suami Bajing Ireng. Sayang Pak Marta tak sudi punya menantu seorang pemuda yang ia anggap sebagai musuh pemerintah kompeni Belanda dan musuh bagi dirinya, jawab Pak Kinong dengan sengit, seakan-akan ia pun mewakili kehendaknya sendiri untuk menyatakan protes kepada kepala desanya. Ya, oleh sebab itu jadinya mereka terpaksa mengadakan pertemuan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Sebaliknya Pak Marta mengancam akan menangkap Parmin dengan tuduhan maling bila ia suatu saat memergoi pertemuan mereka itu. Orang tua macam apa itu? Kepada anaknya sendiri tega berbuat sekejam itu. Tak kalah sengitnya Bu Kinong bicara. Malam semakin larut, angin bertiup dengan lembut. Bulan purnama memancarkan sinarnya menerangi seluruh alam. Suara serangga malam membuat suasana malam itu menjadi ceria dan indah. Para penduduk telah tidur lelap. Mereka sudah terbuai mimpi yang indah. Mimpi tentang panen yang berlimpah ruah dan mimpi tentang kehidupan yang layak tanpa kehadiran segala bentuk penjajahan dan pemerasan. Tapi lain halnya dengan Roija. Ia belum dapat memejamkan matanya. Hatinya begitu gelisah, sekali-kali ia membalik-balikkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia teringat kembali saat pertemuannya yang pertama dengan Parmin. Ia tersenyum sendiri tatkala mengingat saat Parmin mencium keningnya. Hatinya merasa rindu sekali kepada Parmin, kekasihnya. Di saat Roija sedang membayangkan wajah Parmin yang tampan dan simpatik, tiba-tiba ia dikejutkan dengan terdengarnya sesuatu yang memecah kesunyian malam. Malam-malam begini, ku dengar suara seruling demikian merdunya. Lagunya adalah kidung kesayanganku. Siapa yang meniup seruling itu? Aku jadi penasaran, desah Roija dalam hati. Suara seruling itu terdengar begitu merdu dan syahdu sekali, seakan-akan melukiskan perasaan orang yang meniupnya.
perasaan menahan rindu yang mendalam. Roijah perlahan-lahan bangkit dari tempat tidurnya. Ia sepertinya diperintah oleh sanubarinya untuk menghampiri suara tersebut. Pakaian yang melekat di tubuhnya masih lusuh, tidak karuan. Ia lalu berdiri menghadap cermin yang terletak persis di depan tempat tidurnya. Segera ia membenahi diri. Setelah selesai berhias diri, Roijah berjalan ke arah jendela untuk melihat siapa gerangan yang meniup seruling itu. Lalu Roijah membuka jendela kamar tidurnya perlahan-lahan. Sinar bulan langsung menerobos ke dalam kamar tidur yang sengaja dimatikan lampunya oleh Roijah agar tidak ketahuan oleh orang yang sedang meniup seruling itu. Roijah memperhatikan orang itu. Oh, tak kusangka. Ternyata dialah yang meniup seruling itu, gumam Roijah. Seakan tak percaya. Benarlah ternyata dia adalah Parmin. Roijah tertegun memandang Parmin yang sedang meniup seruling sambil berdiri di luar pekarangan rumahnya. Dan sebaliknya Parmin tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Roijah. Ia sedang menikmati lagu yang dibawakannya melalui alunan suara seruling. Ternyata peniup seruling itu tak lain adalah Parmin, pemuda yang sedang dirindukannya. Tiba-tiba Roijah memberi sebuah isyarat. "Shh!" seru Roijah. Parmin segera menghentikan lagunya karena mendengar suara seorang wanita. Lalu ia menoleh ke arah jendela sumber suara tersebut. Dilihatnya Roijah berdiri memakai kebaya dengan rambut berbentuk sanggul, tersenyum di ambang jendela kamarnya. Tanpa bicara lagi, Parmin segera menghampiri Roijah. Ia melompati pagar yang berada di depannya dengan sigap. "Belum tidur kau sayang? Lihatlah bulan purnama di atas sana. Bersinar begitu indahnya memanggil kehadiran kita berdua," kata Parmin dengan nada penuh harapan. Wajahnya menengadah ke atas memandang keindahan sinar bulan purnama. Roijah ikut menengadahkan wajahnya memandang langit dengan perasaan yang sama. Tetapi perasaan itu sirna kembali dengan perasaan rindu yang mendalam. Kemudian Parmin memegangi tangan Roijah dan meremasnya dengan erat. Roijah membalas meremas tangan Parmin dengan erat pula. "Aku terbangun oleh alunan serulingmu," kata Roijah pelan. Parmin tersenyum mandang Roijah yang semakin erat meremas jarinya. Mereka saling pandang-pandangan. Tetapi tiba-tiba Roijah memalingkan wajahnya, merasa malu. Parmin kembali tersenyum mandang wajah Roijah dengan senang. Dari jauh terdengar sayup-sayup suara kentongan dipukul oleh para peronda yang sedang berkeliling kampung. Suara itu menyadarkan Roijah yang kemudian melongokkan kepalanya, menoleh ke kiri dan ke kanan, mengamati daerah sekeliling rumahnya dengan cemas. Takut-takut kalau ada orang yang melihat mereka. "Cepatlah kau masuk, nanti ada ronda datang kemari," seru Roijah pada Parmin yang masih megangi tangannya. Wajahnya terlihat sangat cemas dan takut. Parmin lalu segera masuk ke dalam kamar Roijah, meloncat melalui jendela. Kemudian Roijah mengamati keadaan di luar untuk meyakinkan bahwa tidak ada orang yang sedang berdiri mengamati keadaan kamar tidurnya sambil tersenyum. Parmin membalikkan tubuhnya dan terkejut melihat Roijah sudah berdiri di hadapannya. Ia tersenyum. "Besok aku berangkat ke selatan, Roijah," kata Parmin sambil menggamit tangan Roijah dan digenggamnya erat-erat. Roijah agak terkejut mendengar apa yang dituturkan Parmin. Wajahnya melukiskan ketakutan dan kecemasan. Tapi sedapat mungkin ia menekan perasaan itu agar tak terlihat di hadapan Parmin. Ia harus tetap berjiwa besar.
Aku akan berdoa untuk keselamatan dan keberangkatanmu, Kang Parmin, ujar Roija, membalas genggaman tangan Parmin erat sekali. Seakan-akan ia tidak mau ditinggalkan, dan tanpa terasa air matanya yang meleleh jatuh di kedua belah pipinya. Parmin terharu melihatnya. "Mengapa kau menangis, sayang?" kata Parmin sambil memegang dagu indah milik Roija. Seorang pendekar tak pantas mengeluarkan air matanya di saat-saat seperti ini. Bujuk Parmin menyeka air mata Roija dengan penuh kelembutan. Roija menatap Parmin dalam-dalam. "Sebagai seorang wanita, aku menangis meratapi kesepian yang akan kuhadapi. Setelah kau pergi, aku akan merasa kehilanganmu. Ingin rasanya aku meninggalkan kamar yang membosankan ini untuk turut serta mendampingimu dalam menjalankan tugas tersebut," desah Roija, merebahkan kepalanya di atas dada Parmin yang bidang. Ia menemukan kesejukan di sana. Parmin mendekap tubuh Roija erat sekali. Kehangatan rasa cinta yang suci dan menggelora menjalari tubuh mereka saat ini. Parmin dapat merasakan debar jantung Roija melalui pelukannya. Kemudian Parmin membelai rambut Roija dengan mesra. "Sabarlah sayang, tugas yang lebih besar dan mulia telah menanti kita. Jika tugas itu telah aku jalankan, kita akan segera berkumpul kembali," kata Parmin penuh kasih sayang. Tangannya kembali membelai ujung rambut halus yang tumbuh di kening Roija. Rambut halus seperti itu akan dipangkas habis bila seorang gadis habis masa pingitannya dan siap memasuki jenjang perkawinan. Dan Roija semakin erat mendekap Parmin, seakan-akan ia tak mau ditinggalkan oleh Parmin. "Parmin, kaulah laki-laki yang pertama yang telah menyentuhku. Ayah terlalu kejam," isak Roija lebih erat lagi mendekap Parmin. "Sudahlah, jangan menangis sayangku. Percayalah, aku akan cepat kembali setelah tugas itu selesai. Dan aku akan kembali untuk meminangmu, Roija. Nah, selamat tinggal, sayang. Aku pergi ya," ucap Parmin mencium kening Roija dengan lembut dan penuh perasaan. Lama sekali seakan-akan Parmin ingin merasapinya dalam-dalam. Roija memejamkan matanya menikmati ciuman itu. Parmin melepaskan ciumannya, kemudian ia menatap wajah Roija lekat-lekat dan berjalan menghampiri jendela. Parmin lalu membuka jendela dan meloncat keluar sambil melambaikan tangannya. Roija membalas lambaian tangan Parmin melepas kepergian sang kekasih dengan setulus hati. Dan Roija berdoa dalam hati agar Tuhan selalu melindungi Parmin dan semoga Tuhan merestui pertautan tali kasih di antara mereka. Kemudian Roija menutup jendelanya. Ia langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tak lama kemudian ia menjamkan matanya. Sementara itu Parmin terus berjalan menembus kegelapan malam untuk menunaikan tugas yang dibebankan oleh agama, bangsa, dan tanah airnya.